Bukannya kita takut berkompetisi, enggak. Itu kan kompetisi juga. Tapi ya jangan gitu-gitu banget lah. Atau siapa, atau bosnya Pak Habibur Rahman, atau siapa, kita biarkan itu. Kalau bosnya Pak Beni masih lama barangkali. Misalnya, contoh, ya kan, masih muda. Canda. Soal bos Pak Beni dan bos saya di tahun 2004 jadi atau tidak, biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu. Jadi bukan Pak Yasona. Di tengah malam, di jam-jam tidak wajar, tiba-tiba diharuskan dalam 24 jam putus, diketok. Produk yang nggak ada tiba-tiba harus disahkan. Kita mau bicara, mau angkat suara nggak boleh, mic yang dimatikan. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku yang janggal. Tapi tetap disahkan. Nggak peduli ratusan ribu turun ke jalan, berbondong-bondong di masa Covid, tidak dipedulikan karena ya sudah harus terjadi. Aneh bin ajaib ketika mereka yang mengetok palu itu tidak bisa menjelaskan produknya mana. Mana nih ketok itu? Ingat gak waktu itu? 800 sekian halaman, 900 halaman, 1000 sekian halaman, balik lagi beda-beda. Kalau kurangnya titik koma saja masih mending, itu pun nggak boleh. Masa produk legislatif titiknya ketinggalan, komanya ketinggalan, apalagi kalau substansinya, pasal-pasalnya nggak benar. Jadi kita kok dianggap tidak mengerti, kita kok dianggap bodoh semua. Karena setiap partai politik memiliki mekanisme organisasinya masing-masing dan kedaulatan dalam berpolitiknya, dalam menentukan sikap politiknya sehari-hari. Tentunya agak kaget juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menyatakan kelompok orang tersebut berasal dari pemerintahan Presiden Pak Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Pak AHY tersebut. Nah, supaya ini tidak menjadi informasi liar, saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang siapa orang yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud, ya, karena pernyataan ini memiliki implikasi terhadap pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi. Padahal banyak cacat prosedur dan cacat substansinya. Itu mengapa yang menjelaskan banyak yang marah ketika, loh kami ini kaum buruh berapa jumlahnya? Belasan juta, puluhan juta mungkin yang terkategori pekerja, yang tergabung dalam serikat-serikat atau konfederasi pekerja, yang merasa tidak diajak bicara, yang merasa kalaupun diajak bicara itu cuman formalitas dan tidak benar-benar didengarkan aspirasinya. Jadi ada yang sangat diuntungkan dan banyak yang sangat dirugikan. Nggak adil, berat sebelah. Nggak bisa. Kalau kebebasan itu yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, Pak. Itu anarki, Pak. Memberikan orang, saya kira kita tidak harus sampailah kepada banyak mengkritik, demokrasi liberal. Memang arah kita mau ke sana. Apa yang Pak Menteri sampaikan, yang menyatakan bos Pak Beni masih lama itu supaya dicabut, saya sangat keberatan. Ya. Kenapa? Karena Pak Yasona ini kan di samping menteri juga kader dari partai politik. Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu, sehingga nanti akan menimbulkan friksi di tengah-tengah masyarakat. Hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat mendadak menjadi sorotan sejumlah pihak usai para kadernya perang sindiran. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pernyataan yang menuai perdebatan soal tak ada peluang koalisi antara PDIP dan Demokrat di 2024. Sebelumnya dalam rapat pimpinan Partai Demokrat, Agus Yudhoyono mengungkapkan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menilai gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo, kata AHY. AHY mengatakan, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri, dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. AHY lantas membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya. Dalam diskusi virtual para sindikate, Hasto Kristianto sempat menegaskan PDIP tidak mungkin koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024. Lebih jauh, Hasto Kristianto pun menyebut ada alasan tertentu Partai Banteng Moncong Putih sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat baik untuk Pilpres maupun di pemerintahan. Dalam diskusi virtual yang turut melibatkan Sekjen PAN Edi Suparno itu, Hasto Kristianto mengatakan PDIP enggan bekerja sama membentuk poros koalisi dengan PKS, lantaran basis dan ideologi kepartaian yang berbeda. Menurutnya, PDIP merupakan partai berideologi nasionalis sedangkan PKS berideologi Islam dan nasionalisme Islam. Sementara itu soal alasan ogah berkoalisi dengan Partai Demokrat, Hasto Kristianto pun memaparkan bila ada perbedaan mendasar dengan PDIP. Dalam pernyataannya, Sekjen PDIP itu lantas menyampaikan penilaiannya terkait Partai Demokrat yang merupakan partai elektoral sementara partainya berideologi. Sejumlah petinggi dan kader Partai Demokrat pun langsung buka suara dan merespons pernyataan Hasto Kristianto itu. Para kader bintang Mercy menyindir pernyataan Sekjen Banteng Moncong Putih, sambil mengungkap kasus bansos yang saat ini menyeret kader PDIP. Di saat kader dan petinggi PDIP dan Demokrat saling berbalas sindiran, politisi Ferdinand Huta Hayan pun ikut melontarkan pendapat pribadinya. Melalui akun Twitternya, Ferdinand Huta Hayan justru menyinggung soal kegagalan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tidak demikian, Demokrat minta berkoalisi dengan koalisi pimpinan PDIP, setelah AHY gagal jadi cawapres Prabowo, tulis Ferdinand Huta Hayan di akun Twitternya. Meski demikian, AHY mengaku tidak mudah percaya, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini, jelasnya.